Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Venerable all the elementary school teacher from Central Jakarta. Today here is our third day of this virtual training. Ya, Oke. Hari ini merupakan hari ketiga pelaksanaan pelatihan daring yang telah diikuti oleh para guru dari lingkungan atau dari wilayah Jakarta Pusat. Alhamdulillah sampai hari ketiga ini saya berharap mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru masih diberikan kesehatan, kemudian masih semangat, masih siap sedia untuk mendapatkan beragam tugas, beragam tantangan yang tujuannya tentunya untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, atau update pengetahuan Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan. Ya, karena hari ini hari yang ketiga, berarti sampai hari ini Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan daring harusnya sudah mengumpulkan 6 LK atau 6 lembar kerja, ya, 6 lembar kerja yang terdiri dari LK4, kemudian LK05 dan juga LK06, ya. Jadi itu merupakan 3 LK terakhir yang hari kemarin menjadi tagihan dari modul pertama pada kompetensi pedagogik, ya. Kemudian di sini akan saya sampaikan terkait dengan progresnya. Untuk yang LK4, mohon maaf, ini LK4 yang mengumpulkan itu sudah 26 peserta pelatihan. Jadi masih ada yang belum. Saya berharap masih tetap mengharapkan para peserta pelatihan yang belum untuk segera mengumpulkan 26, sekali lagi 26 partisipan. Itu yang sudah mengumpulkan pada LK yang 4. Kemudian selanjutnya pada LK5 ini ternyata sama juga dengan LK4. LK5 yang sudah mengumpulkan itu 26 peserta, ya. Jadi sama dengan yang ada pada LK4. Kemudian selanjutnya LK terakhir pada hari kemarin itu LK6, ya. LK6 itu sayangnya yang mengumpulkan menurun dari yang tadinya pada LK4 dan LK5 itu jumlahnya 26, sementara pada LK6 di sini jumlahnya 24 peserta yang sudah mengumpulkan tugas yang diberikan, ya. Bagi para peserta yang masih belum mengumpulkan tugasnya sampai sekarang, saya sangat berharap untuk silahkan dilengkapi tugas-tugasnya dan kemudian dikumpulkan melalui Google Classroom yang dimiliki atau yang sudah diikuti oleh Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan. Selanjutnya untuk hari ini, sebagai informasi, hari ini tadi kita sudah mengikuti video conference yang diselenggarakan gabung dengan kelas B juga, ya. Jadi hari ini merupakan hari terakhir kita akan membahas terkait dengan perkembangan terkait dengan kompetensi pedagogik, ya. Kompetensi pedagogik ini terdiri dari 6 KP, 6 kegiatan pembelajaran. Sampai sejauh ini kita sudah membahas sampai KP 5, ya, KP 5 yang terakhir kemarin. Kemudian pada hari ini insya Allah kita akan fokus untuk membahas KP 6, ya. KP 6 ini berarti masuk dalam LK07, ya, LK07. Kemudian untuk KP7 berarti LK08. Ya, itu merupakan 2 LK terakhir yang harus dikerjakan, yang harus diselesaikan pada hari ini. Sehingga besok sudah masuk pada kompetensi selanjutnya, yaitu kompetensi profesional yang kita akan selesaikan selama 2 hari, selama hari Kamis dan hari Jumat. Ya, jadi bagi yang masih belum mengumpulkan dari kelas 1 sampai selanjutnya, saya sangat berharap silahkan untuk segera mengumpulkan tugas-tugas yang menjadi tagihan
ya, sesuai dengan kesepakatan kita pada awal eh, pelatihan daring ini. Kemudian apa sajakah yang menjadi tagihan atau yang menjadi pokok bahasan ya pada LK07? LK07 di sini masuk pada pembahasan KP6, kegiatan pembelajaran 6 ya. Kegiatan pembelajaran 6 di sini membahas tentang perkembangan moral dan kecerdasan spiritual peserta didik ya. Jadi silahkan untuk yang kegiatan pembelajaran 6 ini nanti tidak jauh-jauh akan membahas sesuai dengan IPK. Sekali lagi tagihan untuk LK-nya itu saya tekankan di sini sesuai dengan IPK, indikator pencapaian kompetensi ya. Jadi silakan karena nanti ketika saya cek tiap tugasnya, saya pasti mengacu pada indikator pencapaian kompetensi. Adapun indikator pencapaian kompetensi untuk KP6 ini, yang pertama mendeskripsikan tahapan perkembangan aspek moral peserta didik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri perilaku moral peserta didik. Dan yang terakhir, mengidentifikasi perilaku moral peserta didik. Ya, jadi di sini diharapkan Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan daring ini memahami perkembangan moral dan kecerdasan spiritual ya. Para siswa tersebut berkembang seperti apa ya, proses perkembangannya, tahapannya seperti apa. Kemudian kecerdasan spiritual mereka juga seperti apa ya. Diharapkan dengan mempelajari modul ini maka akan semakin menambah wawasan, akan semakin menambah pengetahuan terkait dengan perkembangan moral dan kecerdasan spiritual para peserta didik. Itu untuk yang LK07 kegiatan pembelajaran 6 ya. Selanjutnya LK terakhir pada kompetensi pedagogi ini adalah LK08. LK08 itu di sini masuk kepada KP7, kegiatan pembelajaran 7. Ya, kegiatan pembelajaran 7 itu membahas terkait dengan kemampuan awal dan kesulitan belajar peserta didik. Ya, sementara untuk yang indikator pencapaian kompetensinya itu mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik, selanjutnya mengidentifikasi kesulitan belajar, kemudian menjelaskan faktor-faktor kesulitan belajar, kemudian selanjutnya menentukan kegiatan pembelajaran yang kondusif, kemudian berdasarkan hasil identifikasi kemampuan awal peserta didik, dan yang terakhir, menentukan kegiatan pembelajaran yang kondusif berdasarkan hasil identifikasi kesulitan belajar peserta didik. Ya. Jadi di LK08 KP7 ini paling tidak nanti Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan itu sudah mampu mendiagnosa kemampuan awal peserta didik, kemudian juga mampu memahami kesulitan-kesulitan belajar yang dialami oleh para siswa, sehingga ketika sudah mengetahui kemampuan awal dan sudah mengetahui atau sudah mendiagnosa kesulitan belajar siswa, maka akan mudah, akan gampang nantinya sebagai guru untuk bisa memberikan alternatif solusi memecahkan permasalahan atau memecahkan kesulitan yang dialami oleh para peserta didik atau siswa. Jadi itu Bapak dan Ibu guru untuk yang LK08 KP7 itu merupakan KP terakhir yang menjadi bahasan pada kompetensi pedagogi. Ya, jadi pada hari ini insya Allah kalau kita rekap dari awal kembali, jadi sudah ada 8. Berarti kalau kita ikutkan yang hari ini sudah ada 8 materi, 8 modul, ya 8 materi, 8 pokok bahasan yang sudah dibahas. Yang pertama terkait dengan LK mengenai LK
01 ya, LK01-nya, kemudian LK02, LK03 itu kemarin terkait dengan yang literasi, kemudian LK04, LK05 sampai terakhir yang LK08 KP7, kemampuan awal dan kesulitan belajar peserta didik. Jadi harapannya pada hari ini saya berharap sekali mudah-mudahan kesemuanya ya, jadi semua LK08 dari KP7 itu sudah bisa dikumpulkan sehingga besok hari Rabu dan hari Jumat akan lebih ringan lagi tagihan yang akan dimiliki oleh Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan karena kita akan masuk pada modul selanjutnya pada kompetensi profesional. Ketika kompetensi pedagogik sudah selesai, tidak ada lagi yang masih belum mengumpulkan LK-nya, maka ketika masuk pada kompetensi profesional nanti akan semakin ringan karena tidak lagi terbeban dengan modul yang sebelumnya. Itu saja untuk pembahasan video kali ini, Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan daring yang saya muliakan, yang saya hormati. Sekali lagi, saya Muhammad Sofyan Hadi dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kalau misalnya ada rekan-rekan, kemudian ada anak, ada keluarga, ada anak yang sekiranya tertarik untuk melanjutkan kuliah pada program studi pendidikan bahasa Inggris, silakan bisa menghubungi saya langsung atau bisa juga subscribe pada channel ini untuk mengetahui update terbaru tentang prodi pendidikan bahasa Inggris pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya, jadi silakan atau bisa juga mengunjungi websitenya di vipumj.ac.id. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan. Mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang tidak berkenan, kemudian ada kata-kata saya yang mungkin menyinggung atau tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Dari lubuk hati yang paling dalam saya minta maaf dan terima kasih. Sampai sekarang pada hari ketiga ini semangat Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan untuk mengikuti pelatihan daring ini luar biasa sekali. Itu sangat saya apresiasi. Mudah-mudahan sampai hari Jumat nanti ketika pelatihan daring ini telah ditutup, maka semuanya dapat dinyatakan lulus dan telah berhasil ya, tidak ada yang gagal ya. Jadi itu. Silakan ikuti prosedurnya sesuai dengan arahan, maka insya Allah tidak akan ada peserta yang nanti dinyatakan tidak lulus. Jadi itu saja dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.